Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Erin Dimyati. Saya berasal dari Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas sebuah permasalahan lingkungan yang terjadi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. Baiklah, kita mulai saja langsung. Yang pertama yaitu COVID-19 atau coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga menyebabkan infeksi pernafasan berat, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Infeksi COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan menyebar ke wilayah lain di Cina dan sebagian besar negara di dunia, termasuklah Indonesia. Hal ini membuat beberapa negara menerapkan kebijakan lockdown untuk mencegah penyebarannya. Kemudian dari kebijakan lockdown menjadi PSBB yang terjadi di Indonesia. Kemudian ada lagi kebijakan PPKM yang semua ini dilaksanakan dengan tujuan agar menekankan penyebaran COVID-19. Dilihat dari masa COVID-19, lockdown sampai PPKM ternyata menyimpan suatu kondisi yang berdampak pada lingkungan, terutama di Jakarta sebagai pusat negara Indonesia, yang mana semua kegiatan diberhentikan seperti kegiatan pabrik, perkantoran, transportasi, sampai kegiatan ekonomi lainnya yang dibatasi dan masyarakat dirumahkan. Kemudian timbullah dampak lain dari segala aktivitas tadi yang mana berdampak jelas pada lingkungan. Kita bisa lihat gambar ini, di mana di gambar ini menunjukkan bahwa perbedaan gambar ini sangat terlihat, yang di mana gambar sebelah kanan dan perbandingan dengan gambar sebelah kiri, yang mana gambar sebelah kanan itu ialah gambar di mana suatu kondisi Jakarta belum adanya COVID-19 dan masih melaksanakan suatu kegiatan-kegiatan yang dapat merusak suatu lingkungan. Sedangkan gambar sebelah kiri adalah suatu kondisi di mana COVID-19 sudah menyerang Jakarta dan diberlakukannya suatu kebijakan lockdown di beberapa minggu. Jadi terlihat sangat berbeda kualitas udaranya antara sebelum COVID dan sesudah COVID. Jadi di sini kita bisa lihat juga dari beberapa jurnal yang telah saya cari, dan saya melihat bahwa sayangnya memang ada perbedaan sangat signifikan. Yang mana pada jurnal meteorologi, klimatologi dan geofisika volume 4 nomor 3 November 2019 yang berjudul Analisis Dampak Diterapkannya Kebijakan Working from Home saat pandemi COVID-19 terhadap kondisi kualitas udara di Jakarta. Jadi di sini mereka menguji pengaruh diterapkannya kebijakan pengurangan aktivitas manusia berkenaan dengan wabah COVID-19 terhadap konsentrasi polusi udara. Bulan Maret 2010 di wilayah Jakarta menggunakan perbandingan derek waktu konsentrasi PM10 dan PM2,5 per jaman yang dikalkulasi menjadi rata-rata harian bulan Maret dengan menerapkan persamaan Pearson correlation and stator diagram untuk memperoleh pola hubungan berupa positif, negatif atau non-linear dan derajat berupa lemah, kuat atau sempurna dari hubungan antar variabel. Kontribusi utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, evaluasi terhadap variabel bulan Maret pada tahun sebelumnya yang didasarkan pada perolehan hasil kualitatif berupa grafik tren penurunan PM10 dan PM2,5 pada Maret 2020 dibandingkan Maret tahun sebelumnya, dan kuantitatif berupa korelasi negatif dengan Pearson, moment dan scatter diagram yang menunjukkan penurunan Maret 2020 dibanding Maret tahun sebelumnya, sehingga kebijakan pengurangan aktivitas manusia berkenaan wabah COVID-19 memang memiliki dampak kualitas udara di Jakarta. Jadi dijelaskan di sini bahwasanya pada bulan-bulan sebelum terjadinya COVID itu memang kualitas udara di Jakarta itu sangatlah buruk. Setelah ada COVID dan diberlakunya working from home, jadi kualitas di Jakarta itu sedikit membaik dari bandingkan dengan kualitas tahun-tahun sebelumnya. Kemudian ada lagi permasalahan lingkungan yang terjadi selama pandemi COVID-19, yaitu adanya sampah atau limbah medis yang sangat meningkat volumenya.
Hal ini diakibatkan karena perubahan pola hidup untuk beraktivitas saat ini. Kita diharuskan untuk memenuhi protokol kesehatan dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Protokol kesehatan ini atau prokes yang dibuat untuk meminimalkan penyebaran, menciptakan gaya hidup 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nyatanya dampak baru dalam lingkungan, yaitu timbunan sampah medis seperti botol hand sanitizer dan sabun cuci tangan, masker, sarung tangan, dan alat pelindung diri atau APD. Hal ini sesuai dengan jurnal yang berjudul Perkiraan Timbunan Limbah Medis, Bahan Berbahaya dan Beracun B3 dari Rumah Sakit Penanganan Pasien COVID-19. Di mana di jurnal ini perhitungan timbunan limbah medis B3 yang dihasilkan selama terjadinya kejadian wabah pandemi COVID-19 adalah sebesar 25 ton per hari yang berasal dari 10.000 pasien COVID-19. Untuk fasilitas pelayanan kesehatan darurat COVID-19 seperti misalnya Wisma Atlet atau fasilitas sejenis lainnya yang akan digunakan mengacu pada surat MNLHK nomor S.167/MNHLK /PSLB 3/PLB.3/3/2020 yang mana pengolahan limbah infeksius mengacu pada prosedur-prosedur yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi, pemilahan, dan pewadahan. Setiap hasil limbah wajib melakukan untuk mengetahui semua limbah yang dihasilkannya. Melakukan pemilahan dan pengemasan LB3 berdasarkan karakter, yang mana infeksius, patologis, bahan kimia, dan farmasi kadaluarsa, tumpahan atau sisa kemasan. Kemudian yang kedua yaitu penyimpanan limbah, yang mana penyimpanan limbah dilakukan sesuai dengan karakter dan pengemasan. Khusus limbah infeksius disimpan paling lama 2 hari hingga dimusnahkan. Apabila pada suhu kamar 90 hari hingga dimusnahkan apabila pada suhu 0 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu pemusnahan, yang mana pemusnahan dengan pembakaran menggunakan insinerator yang dioperasionalkan fasilitas pelayanan kesehatan atau pihak pengelola limbah medis berizin. Insinerator memiliki ruang bakar dengan suhu minimal 800 derajat Celcius. Selain itu, limbah infeksius yang berasal dari rumah tangga dilakukan pengemasan tersendiri dengan wadah tertutup, dapat berupa plastik terikat untuk selanjutnya diangkut dan dimusnahkan di pengolahan limbah B3. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.